Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di podcast Pikir Al-Fatih. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita itu perkenalan dulu ya guys. Perkenalkan, nama saya Habibi Rizkilah Ardi. Saya santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, yang dimana saya duduk di kelas 3 MA. Kali ini kita akan membahas podcast kita yang berjudul Peran Remaja dalam Memberantas Narkoba. Kali ini kita akan membawa narasumber yang gak kalah keren. Dia dari Duta Genre Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah. Mari kita panggil Kakak. Halo Kakak. Oke, halo juga Kak. Salam kenal Kak. Salam kenal. Boleh perkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih mau mengundang aku ke podcast yang luar biasa hebat nih ya. Iya. Sama yang pastinya juga sama mana moderator yang gak kalah kerennya. Iya. Oke, sebelumnya teman-teman, halo, salam genre. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Ivita Raja. Teman-teman bisa panggil aku Raja aja ya. Iya, Raja atau enggak Raju, paling kerennya sekarang Raju gitu. Raju aja ya. Oke, Raju. Aku sekarang diamanahkan sebagai runner-up 1 Duta Genre Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga diamanahkan sebagai winner juara 1 Duta Genre Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023. Sekarang aku memiliki keseharian sebagai siswa santri tepatnya di Madrasah Al Muhajirin Koba di kelas 2. Jadi misalnya kakak Habib ini kakak tingkat nih, karena pas tingkat kelas 2 gitu. Tapi baru sekali bisa masuk jadi narasumbernya gitu loh. Ya, narasumber coba. Iya. Kapan-kapan lagi. Oke. Mau nanya sih Kak, ngomong kan kakak kan genre nih, pasti tahu lah yang namanya tentang narkoba. Iya, Nah, betul. di narkoba itu ada sih yang di genre itu macam gini Kak, lambangnya. Salam genre gitu. Salam genre Iya. gitu. Katakan tidak kepada Narkoba tiga hal ya. Yaitu Bebas, nikah dini, Hah? dan juga yang terakhir itu namanya adalah narkoba. Nah, langsung saja ya Kak ya ke pertanyaannya itu. Boleh. Itu bagaimana sih fakta tentang nafza itu tersendiri Kak? Oke, Ah. kita kalau ngomongin fakta, pendapat dulu nih kayak pendapat aku sendiri tentang nafza di lingkungan sekitar, apalagi di kalangan para remaja nih, para siswa-siswa tentunya. Sering banget nih kita temuin kasus-kasus ya, baik itu di TV, di media sosial, bahkan kadang di lingkungan sendiri Iya. tentang nafza nih ya, orangnya menggunakan nafza secara bebas gitu. Kalau pendapat aku sendiri miris banget ya, apalagi kemarin aku sempat baca sebuah berita nih Kak. Salah satu siswa SMP kelas 3, masih kelas 3 nih bayangin. Iya. Dia ini udah jadi bandar narkoba. Bukan lagi sekedar pemakai yang belinya aja, tapi dia juga menyebarluaskan tuh. Udah beli, dikasih ke orang, mengkonsumsi lagi. Oke, komplit pula ya. Iya. Ya itu jadinya sangat miris ya, apalagi sekarang para remaja nih yang seharusnya itu jadi pada masa-masa berkembangnya, masa-masa belajar ya, yang masa-masa mencari pengalaman yang positif, malahan terjerumus dalam bidang itu. Karena kan ya saya sendiri sih waktu SD, SMP atau MTS ya Kak ya. Iya. Terkadang tuh nengok orang tuh kok macam ceritain tentang lem-lem gitu ya Kak ya. Lem Ibon itu bagaimana sih Kak? Dan menurut kakak sendiri dan juga sih apa sih dari nafza itu? Oke, Ah. kalau kita bahas ya. Artinya? Sederhana dulu nih. Dari Ibon tadi ya. Iya, Ibon tadi. Ibon tuh masuk nggak sih golongan narkoba atau nafza? Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwasanya Ibon, lem Ibon tuh nggak termasuk dalam narkoba, baik itu narkotika maupun psikotropika, namun masuk dalam zat adiktif. Kenapa disebut zat adiktif? Karena Ibon, orang yang Ibon itu biasanya menyebabkan ketergantungan. Nyoba sekali, mau nyoba terus-terusan, dan itu yang buat itu jadi salah satu berbahayanya. Kenapa? Karena lem loh, kok dicium gitu, ya kan? Untuk melengketkan sesuatu benda. Iya. Oke, kalau yang tadi bahas ya, apa sih nafza ya? Iya. Itu narkoba, nafza. Kita kan bahas dari yang gampangnya dulu, kepanjangannya nih. Jadi teman-teman nggak tahu nafza. Nafza, kamu kenapa nafza? Kenapa? Kena nafza. Nafza apa? Nafza itu ada kepanjangannya. Nafza itu merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, ketiga hal ini beda-beda nih, tapi tergantung dalam satu hal gitu. Oke, sekarang kita bakal bahas ya, apa itu satu-satu nih. Iya. Dari mau mana dulu nih, narkotika ya? Ya dari awal juga. Oke, dari narkotika. Nah, jadi narkotika ini adalah salah satu bentuk zat aditif narkoba yang jadi bekerja dengan cara biasanya itu kita temukan sebagai pereda rasa nyeri, rasa sakit ya. Teman-teman sering kan misalkan kalau lagi demam gitu kan, Ya. minum paracetamol atau misalkan lagi sakit, misalkan memar nih,
dikasih obat sesuatu buat ngilangin reda rasa sakit. Nah itu masuk dalam salah satu bentuk narkotika. Oke, yang kedua itu ada namanya psikotropika. Psikotropika hampir sama dengan narkotika, namun yang dikerjakannya ini beda lokasinya. Kalau narkotika tadi mengerjakan bagian untuk yang sesakit secara fisik. Ya. Nah, kalau psikotropika sesuai namanya, psikis, menyerang otak. Jadi bekerja di otak. Jadi kayak menstimulasi, juga kayak apa ya, mengendalikan otak. Misalkan bisa merubah sikapnya. Biasanya salah satu bentuknya itu adalah di obat penenang. Nah, yang terakhir itu adalah zat aditif. Zat aditif ini berbeda dengan narkotika dan psikotropika, yang dimana bagi orang yang mengkonsumsinya akan mengalami aditivitas. Jadi jadi ketergantungan secara berlebihan kepada zat itu. Nyoba sekali, mau terus. Sama kayak iPhone tadi kan. Itu kenapa termasuk dalam bentuk zat aditif. Oh, dan apa saja sih dampak-dampak yang dirasakan pada si pengguna nafza guys? Dan apakah beda-beda di setiap jenis dan dampaknya itu sendiri? Oke. Pertanyaan bagus nih. Kalau kita ngomongin ya terkait dengan dampak ya. Ya, dampak. Dampak dari narkoba ini kalau misalkan digunakan secara bebas, tidak terkendali, digunakan tanpa izin ya, diperjualbelikan, itu pastinya negatif banget. Kenapa? Karena digunakan dalam satu hal yang tidak perlu gitu loh, hanya untuk kepuasan diri belaka, sementara yang akhirnya akan kembali lagi. Oke, kalau kita bahas perbedaan nih, narkoba itu ada banyak banget, nafza juga ada banyak banget. Kita akan mulai dari narkoba. Narkoba itu ada yang namanya narkoba sintesis, non sintesis atau alami, ada juga semi sintesis. Ini beda-beda nih. Oke, kalau kita ngomongin dari yang sintetis dulu ya. Sintetis ini memiliki arti buatan. Jadi ini 100% terbuat dari bahan-bahan yang nggak alami. Misalnya dari bahan-bahan kimia. Campuran. Ya, campuran digunakan itu untuk membuat narkoba jenis sintetis tadi. Nah, yang kedua itu ada namanya non sintetis atau alami. Jadi dibuatnya nih dari alam, ya. Contohnya itu teman pasti sering dengar namanya ganja ya. Daun ganja, bunga opium, kokain, itu salah satu bentuknya dari yang namanya narkoba alami atau non sintetis gitu ya. Dan ketiga itu adalah campurannya nih, antara yang sintetis ada, yang alami ada, dicampurin jadi semi sintetis. Apa perbedaan dan kesamaannya? Ya perbedaannya tadi, kesamaannya sama-sama mendatangkan dampak negatif kalau tidak digunakan secara benar gitu kan. Dan kalau kita ngomongin juga nih ya, narkoba itu atau narkotika psikotropika itu punya golongannya masing-masing. Ada tingkatannya nih, kayak rankingnya dari 1, 2, 3 sampai 4. Beda-beda tingkatannya. Kita akan mulai dari yang paling rendah dulu ya, paling nomor 4. 4 aja lah ya. Nomor 4 ini biasanya kita sering temuin ya. Teman-teman ketika sakit biasanya beli obat-obatan di toko untuk orang yang paracetamol atau obat-obatan lainnya ya. Untuk dari flu segala macam, itu salah satu narkotika yang ini sering banget kita temuin, narkotika golongan 4. Kandungannya kecil Ya. Dan itu hampir tidak mendatangkan zat aditif ya, kayak zat candu. Ya, nggak membuat orang tuh jadi terlalu candu kalau digunakan dalam dosis tertentu. Dan yang ketiga itu ada golongan 3. Nah, jadi narkotika golongan 3 ini adalah narkotika yang dia ini masih cukup sering kita temuin di lingkungan kita, diperjualbelikan secara bebas. Contohnya itu adalah kodein. Itu salah satu bentuknya. Dan di narkotika golongan 2 ini biasanya kita sebut sebagai narkotika yang dia ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya diperuntukkan untuk pada penelitian saja, serta hanya digunakan sebagai jalan terakhir dari pengobatan suatu penyakit. Jadi kalau misalkan suatu penyakit, misalkan cancer ataupun penyakit lainnya yang bisa bilang nggak ada jalan pengobatan lainnya, udah dicoba intensif ya kan? butuh perawatan intensif, ini udah dicoba ini nggak bisa, coba ini nggak bisa, itu nggak bisa, akhirnya dari narkoba golongan 2 ini sebagai jalannya gitu. Dan yang terakhir itu ada narkoba golongan 1 atau narkotika golongan 1. Jadi pada narkotika golongan 1 ini adalah narkotika yang sama sekali tidak diizinkan diperjualbelikan secara bebas dan juga tidak diizinkan sama sekali sebagai bahan terapi. Kayak untuk obat-obatan tadi nggak dibolehin. Hanya diperuntukkan untuk penelitian saja, bahan penelitian. Jadi kalau misalkan teman-teman sering liatin ya, contohnya itu ada kayak ganja, opium sama kokain tadi aku bahas tuh. Yang bahan-bahan yang bisa alami yang masih 100% mengandung aditif yang sangat kuat gitu ya. Itu ada di situ dan nggak boleh sama sekali diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain. Itu hanya boleh digunakan untuk keperluan penelitian saja. Oke, itu kan yang tadi kan menjelaskan tentang fase sakau ya. Iya. Itu cara menanggulanginya tuh bagaimana sih? Bagi yang terlanjur. Oke. Bagi misalkan orang yang udah terlanjur masuk ke dalam lingkaran narkoba ya, yang ini kena sakau, ingin berhenti tapi nggak tahu caranya.
Karena bahkan kita sering nih banyak nemuin orang-orang yang udah berapa bulan gak nyoba, kayaknya nyoba lagi. Itu biasanya direhabilitasi. Melalui rehabilitasi yang biasanya disediain sama negara, pemerintah, itu salah satunya oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Iya. Jadi nanti kita rehabilitasi, diajarkan bagaimana cara berhenti, diisi kegiatan-kegiatan positif. Jadi kita bisa nih mengalihkan yang fokus kita antara lain cuma nyabu, bisa ke yang lebih positif, hingga akhirnya lupa. Hingga kita bisa melewati fase sakau ini. Dan kalau misalkan yang sebelumnya, tadi kan yang sudah ada katanya kan, kalau misalkan yang sebelumnya kita misalkan belum kenal sama yang namanya narkoba, kita tanya harus tahu dulu nih. Melalui apa? Edukasi. Salah satu mencegahnya. Edukasi melalui media sosial. Apalagi sekarang kan gampang banget ya. Yang negatif, positif ada aja, semuanya di genggaman kita. Tinggal tergantung sama penggunanya nih. Mau ke arah mana? Mau yang negatif atau positif? Nah, kalau misalkan kita lihat di Instagram sekarang banyak banget nih edukasi tentang narkoba. Di TikTok pun gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Banyak banget hal-hal yang negatif dan positif tergantung sama penggunanya. Selain itu juga kita sebagai remaja ya harus pintar-pintar nih ngolah apa yang masuk, apalagi di circle. Misalkan kita masuk dalam lingkaran yang cuma nyoba-nyoba, diajak, nyoba-nyoba, ketagihan, keterusan, dan bisa berakhir fatal gitu. Oke. Yang berakhir fatal itu ya gara-gara masuk circle ya padahal ya. Ya, gara-gara misalnya- teman aja kan. Bisa kurang selektif gitu. Apalagi masa zaman-zamannya anak-anak muda sekarang tuh Betul. bergaulnya bebas ya. Iya, betul. Nah, menurut kakak sih, bagaimana sih peran kita ya kan sebagai pemuda dalam memberantas nafsa ini sendiri kak? Oke. Nah, itu dia. Kalau kita ngomongin tentang peranan remaja ya, sedih banget nih kita dengerin orang-orang tua sekarang dibilang gini. Kamu ngapain sih ngomong-ngomongin gini? Kamu tahu apa tentang kehidupan gitu? Aku di sini udah lama, udah hidup puluhan tahun, beberapa abad katanya. Gila-gila Saking jauhnya. Iya. Lama. Kamu tahu apa? Aku udah ngerasain pahit manis asamnya kehidupan. Kamu tahu apa? Ya teman-teman tahu dulu sebenarnya bahwasanya baik remaja, orang dewasa itu punya kredibilitas masing-masing, punya haknya sendiri dan menyampaikan pendapatnya. Semuanya itu punya hak yang sama, nggak ada yang beda-beda. Ketika seorang remaja ingin bersuara, terima dia. Ketika seorang dewasa ingin bersuara, terima dia. Saling berdiskusi bisa dibilang gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin bagian peranan kita, satu, kita ini sebagai remaja harus pintar-pintar tadi memilih teman, memilih lingkungan, memilih juga apa yang kita konsumsi melalui media sosial. Itu yang pertama. Kedua, kita juga bisa sebagai pelopornya nih, yang jadi penggerak sebagai anti narkoba, sebagai duta anti narkoba Indonesia, dunia, bahkan nasional gitu. Oke, salah satunya tuh adalah melalui edukasi. Kita bisa memberikan edukasi melalui entah itu TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Orang-orang yang melihat kita ini tahu loh, oh remaja ini juga bisa jadi salah satu stakeholder. Stakeholder tuh kayak orang-orang yang memberikan edukasi ya kepada para halayak ramai, gitu kan. Selain itu juga kita harus bisa pandai-pandai. Misalkan nih teman-teman mau buat edukasi, mau buat satu program, tapi teman-teman ini kekurangan bantuan, orang-orang sekitarnya boleh nih nyari-nyari sponsor dalam arti kata orang-orang yang bantu-bantu gitu. Ya mencari relasi itu penting banget tentunya, gitu. Oke. Dari relasi saja sudah penting ya untuk mencegah terkait nafsu itu Iya, sendiri ya, Kak. peran paling mudahnya gitu. Peran paling mudah bersatu. Menurut kakak sih kak, ini pesan bagi para pemuda di Indonesia nih ya khususnya ya, agar tidak terjerumus dalam lingkaran narkoba, lingkaran narkoba juga ya. Nah itu bagaimana sih kak pesannya, apa nih pesan? Oke, sebelum ke pesannya, Iya. banyak banget kita lihat kasus-kasus di luar sana. Kalau misalkan orang menggunakan narkoba, apa sih alasan mereka? Banyak yang bilang depresi. Salah satu faktornya adalah kesendirian. Ketika mereka nggak ada tempat untuk cerita, ketika mereka ini depresi banget, tertekan, nggak tahu mau ngomong suatu masalah mereka kemana, mereka larinya ke narkoba. Karena gabut ya? Oke. Bukan gabut kan? Gabut ya? Jadi lebih bilang kayak apa ya? Dia ini ingin bercerita tapi nggak ada lagi nih. Dia mau cerita ke siapa? Iya. Dia itu nganggep orang-orang di sekitar itu musuhnya gitu loh. Ya salah satu caranya adalah orang-orang kalian harus tahu nih, teman-teman. Narkoba itu bukan pilihan yang benar. Kenapa? Kayak aku bilang tadi, narkoba itu cuma menghilangkan apa yang kamu rasakan sekarang, yang negatifnya itu sementara. Nanti akan berbalik kayak bumerang gitu. Sana jauh kan, balik lagi
ke arah kita. Itu bisa aja jadi bumerang yang sangat mematikan buat kita ya, karena itu bisa jadi kecanduan, kehilangan masa depan, kita nggak tahu lagi mau kemana. Bahkan orang yang depresi menggunakan narkoba hilang sementara, ketika kembali depresinya akan makin numpuk gitu. Bayangin nih, kalau misalkan orang yang menggunakan narkoba asalnya apa? Depresi menggunakan narkoba, dia menggunakan narkoba akhirnya hilang tuh, udah hilang efeknya, ketangkep masih depresi, ketangkep kayak mana tuh kan? Double masalahnya kan, Semakin menumpuk semakin sih. numpuk, Iya. numpuk. Teman-teman yang pernah lari dari dunia itu nggak pernah ngejar, kita yang ngejar dunia. Jadi kita ini harus bisa bersama-sama ya, bersama orang-orang. Kalian harus tahu kalian itu nggak pernah sendiri. Teman-teman harus tahu, teman-teman itu nggak pernah sendiri. Teman-teman selalu punya keluarga. Keluarga itu bukan cuma orang-orang yang dalam artian kata berikatan darah aja, tapi orang-orang yang selalu ada buat kamu. Itu tapi ya kembali lagi kayak relasi tadi, jadi harus bisa pintar-pintar nih mencari relasi yang baik juga. Teman-teman tahu, teman itu nggak pernah sendiri. Narkoba itu bukan pilihan, bukan sama sekali pilihan, bukan salah satu pilihan A, B, C, D, enggak. Narkoba nggak sama sekali termasuk. Narkoba itu cuma jalan pintas yang kalau kita lihat itu bukannya mintas langsung mentah ke situ, balik tambah jauh malah. Gitu narkoba itu sederhananya. Jadi buat teman-teman di luar sana, jauhi narkoba, ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya teman terdekat nih mau cerita, carilah teman-teman keluarga. Karena sedekat apapun seorang tuh bisa cerita. Dan salah satunya tuh ada di BKKBN, Forum Genre yang sekarang aku juga jadi salah satu anggotanya, itu menyediakan nih yang namanya kayak semacam konseling buat teman-teman yang punya masalah, yang menceritakan tapi takut rasanya terbongkar, bisa nih ke kita dan kami pastinya bakal selalu siap. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Kak Rangga hari ini. Iya, Sangat ilmunya bermanfaat banget dan bagus untuk edukasi bagi kita semua ya guys ya. Apalagi pada zaman-zamannya sekarang ini teknologi makin canggih, Iya, betul. mudah mendapatkan informasi secara luas gitu ya. Dan juga sih produk-produk yang nggak mungkin bisa masuk sih bisa bahkan masuk ya Kak ya. Iya, betul. Dan dari itu juga bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya narkoba itu sangat-sangat benar sekali Iya. tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, kan sangat dilarang gitu kan. Dilarang. Malah akan menimbulkan efek negatif sendiri kepada Iya. yang menggunanya. Soalnya sih nggak cuma di undang-undang juga, Iya. tapi juga di Kehidupan nyata lah kita nggak perlu itu. di pelajaran agama juga pasti Iya. adalah larangannya kan? Iya, betul. Karena sesuatu yang menutup akal. Iya, betul. Karena itu poin yang pertama untuk pencegahan narkoba itu mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Betul banget. Dan dari sinilah materi tentang nafza kita hari ini. Oke. Terima kasih bagi kalian yang menonton podcast PR hari ini. Semoga ilmunya yang kami sampaikan, yang Kak Raja sampaikan ini bermanfaat ya guys. Amin. Amin. Sekian dari kami, syukron ala ihtimamikum wa ijtimamikum. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.